Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Pamadewi dengan NIM 24316901022. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 3. Di sini saya akan menyampaikan PPT perencanaan dalam konteks pengangguran rumah sakit. Yang pertama, latar belakang. Rumah sakit berperan strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memerlukan pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, serta akuntabel. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah sistem perencanaan dan penganggaran yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur penggunaan sumber daya keuangan secara terencana dan berkelanjutan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, perencanaan anggaran merupakan proses sistematis dalam mengalokasikan dana guna mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Tanpa perencanaan yang baik, rumah sakit berisiko mengalami ketidakseimbangan keuangan dan terganggunya pelayanan. Anggaran juga berperan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi. Wibowo dan Suryani tahun 2021 menegaskan bahwa perencanaan anggaran membantu manajemen rumah sakit dalam menetapkan prioritas, memantau pelaksanaan kegiatan, dan menilai efektivitas penggunaan dana. Selain itu, dinamika eksternal seperti inflasi, kenaikan biaya obat, dan perkembangan teknologi medis menuntut penerapan pendekatan performance-based budgeting, yaitu sistem penganggaran berbasis kinerja yang berfokus pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses penyusunan anggaran dalam konteks penganggaran rumah sakit. Yang kedua, bagaimana ilustrasi penyusunan anggaran rumah sakit yang efektif dan efisien. Proses penyusunan anggaran rumah sakit. Proses penyusunan anggaran rumah sakit dimulai dengan pengumpulan dan analisis data historis mengenai pendapatan serta pengeluaran pada tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan target yang realistis dan efisien. Dalam praktiknya, rumah sakit sering menggunakan metode micro costing dan activity based costing untuk menghitung biaya sesungguhnya dan setiap layanan kesehatan, sehingga estimasi anggaran lebih akurat dan mencerminkan kebutuhan nyata. Setelah analisis awal, manajemen rumah sakit menetapkan tujuan kebijakan serta prioritas anggaran yang selaras dengan visi, misi, dan strategi pelayanan. Pada tahap ini juga dapat diterapkan integrated risk management, yaitu pendekatan pengelolaan risiko terpadu yang membantu rumah sakit mengidentifikasi potensi risiko strategis dan operasional agar keputusan anggaran lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kondisi tak terduga. Berikutnya, setiap unit kerja baik klinis, penunjang, maupun administrasi menyusun usulan anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan pelayanan. Usulan ini mencakup estimasi kebutuhan tenaga kerja, obat-obatan, alat kesehatan, bahan habis pakai, pemeliharaan fasilitas, serta pelatihan sumber daya manusia. Penting bagi proses ini dilakukan secara partisipatif dan transparan agar seluruh unit memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen dalam pelaksanaannya. Setelah semua usulan terkumpul, dilakukan revisi dan simulasi anggaran untuk menyelaraskan rencana dengan kemampuan keuangan rumah sakit. Proses ini melibatkan diskusi antar unit dan manajemen pusat guna memastikan alokasi dana tetap mendukung program prioritas dan tidak melebihi kapasitas anggaran. Simulasi juga mempertimbangkan berbagai skenario seperti perubahan tarif BPJS, fluktuasi jumlah pasien, inflasi, serta kemungkinan biaya medis tambahan. Tahap selanjutnya adalah pengesahan anggaran oleh direksi atau dewan pengawas yang menjadi dasar hukum dan acuan operasional selama 1 tahun anggaran berjalan. Setelah disahkan, anggaran harus diimplementasikan dengan pengawasan dan kontrol berkala. Monitoring dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana untuk mengidentifikasi selisih, varians, dan menilai efektivitas penggunaan dana. Penelitian di RSU daerah DRRM Jolam Binjai menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja performance based budgeting serta
Penguatan kontrol internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas manajemen keuangan rumah sakit. Tahap akhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana seluruh hasil realisasi pendapatan dan pengeluaran disusun dalam laporan keuangan lengkap. Laporan ini digunakan oleh manajemen dan stakeholder termasuk pemerintahan serta BPJS untuk mengevaluasi kinerja keuangan, memastikan transparansi, serta menjadi dasar perbaikan dan meningkatkan efisiensi pada periode anggaran berikutnya. Ilustrasi penyusunan anggaran rumah sakit. Dalam praktiknya, rumah sakit di Indonesia menyusun anggaran dengan mengestimasi pendapatan berdasarkan tren, pelayanan, dan sumber pembayaran seperti BPJS, asuransi, dan pasien umum. Estimasi ini mempertimbangkan potensi kenaikan volume pasien, perubahan tarif INA CBG, serta resiko keterlambatan pembayaran. Penelitian Best Practice of Hospital Management Strategy to Thrive in the National Health Insurance (CKN) era menunjukkan bahwa rumah sakit yang memperhitungkan ketidakpastian tersebut mampu menjaga stabilitas keuangan meskipun tarif INA CBG belum memadai. Sementara itu, estimasi pengeluaran mencakup biaya tetap seperti gaji, utilitas pemeliharaan, dan depresiasi, serta biaya variabel seperti obat, alat medis, bahan habis pakai, insentif, dan pelatihan. Penggunaan metode micro costing membantu rumah sakit menghitung biaya lebih akurat, termasuk alokasi overhead. Selain itu, rumah sakit perlu menyiapkan cadangan dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Pengalaman masa pandemi COVID-19 sebagaimana dalam studi Study of Budget Efficiency Related to COVID-19 Hospitalization Claim Policy in X Hospital Malang menunjukkan pentingnya fleksibilitas anggaran untuk mengantisipasi lonjakan klaim dan kebutuhan alat medis tambahan. Sebagai ilustrasi, rumah sakit dapat memproyeksikan total pendapatan setahun berdasarkan data 2 tahun sebelumnya, kemudian mengalokasikannya untuk gaji, pemeliharaan, obat, alat kesehatan, dan pelatihan dengan 5-10% dari total anggaran disiapkan sebagai cadangan resiko darurat guna menjaga keberlanjutan operasional. Kesimpulan, perencanaan anggaran rumah sakit merupakan proses sistematis yang memastikan pelayanan kesehatan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu. Melalui penganggaran, rumah sakit dapat mengalokasikan sumber daya keuangan secara optimal, mendukung pencapaian target, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Proses penyusunan anggaran mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, evaluasi, sinkronisasi, implementasi, hingga pelaporan, yang berfungsi bukan hanya sebagai kegiatan administratif tetapi juga strategi manajerial untuk meningkatkan efisiensi dan menjamin ketersediaan dana bagi program prioritas maupun kondisi darurat. Ilustrasi penyusunan anggaran yang mencakup estimasi pendapatan, pengeluaran, dan cadangan darurat menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perencanaan pendapatan dan pengendalian biaya. Ketiga aspek ini menjadi dasar terciptanya keuangan rumah sakit yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan anggaran bukan sekedar alat teknis, tapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan stabilitas keuangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, bagi manajemen rumah sakit, perlu peningkatan kapasitas SDM di bidang manajemen keuangan dan perencanaan agar penyusunan anggaran lebih akurat serta responsif terhadap perubahan kebutuhan. Pemanfaatan sistem digital atau hospital budgeting software juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang kedua, bagi pemerintah dan regulator. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, akuntabilitas, dan audit penganggaran, khususnya pada rumah sakit publik, guna memastikan penggunaan dana efektif dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya,
Disarankan melakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja, performance-based budgeting di rumah sakit Indonesia untuk menilai dampaknya terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan. Ini adalah daftar pustaka dari materi-materi yang saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.